Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Fauzia, Stambuk B1B119046, kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, baik, langsung saja saya akan membahas materi bab 17, yaitu mengelola sumber daya manusia global. Langsung saja, topik yang akan kita bahas meliputi tantangan global manager mengadaptasikan sumber daya manusia terhadap perbedaan antara negara, menyusun staf organisasi global, melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri, dan mengelola sumber daya manusia secara lokal. Baik, bagaimana mempraktikkan sistem SDM global? Yang pertama adalah tantangan global manager. Hal yang menantang dari mengelola secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang luar negeri. Nah, oleh karena itu, misalnya sebuah rencana intensif mungkin dapat dijalankan di Amerika Serikat, tetapi menjadi bumerang di beberapa negara. Eropa Timur misalnya, yang pekerjaannya membutuhkan upah mingguan yang dapat diprediksi untuk membeli kebutuhan mereka. Yang kedua, perbedaan antara negara yang memengaruhi SDM internasional, kebutuhan untuk mengadaptasikan aktivitas sumber daya manusia dengan perbedaan antara negara memengaruhi proses SDM pemberi kerja. Sebagai contoh, warga negara dari negara yang berbeda yang menganut nilai-nilai yang berbeda, dan setiap negara yang mempunyai sistem ekonomi yang berbeda serta sistem hukum, politik, dan relasi publik yang berbeda. Yang ketiga, menyusun staf organisasi global. Menyusun staf organisasi global merupakan sebuah tantangan yang besar. Perusahaan dapat menggunakan ekspatriat bangsa negara asal, orang lokal, atau bangsa negara ketiga. Nah, offshoring berarti mempunyai karyawan lokal di luar negeri yang melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan karyawan domestik di dalam perusahaan. Lanjut, nilai-nilai manajemen puncak akan mempengaruhi bagaimana mereka menyusun staf operasi mereka di luar negeri. Nah, secara singkat, metode utama menyusun staf organisasi global. Yang pertama, ekspatriat, yaitu non-warga negara dari negara tempat karyawan tersebut bekerja. Yang kedua, bangsa negara asal, yaitu warga negara dari negara tempat perusahaan multinasional tersebut berpusat. Yang ketiga, orang lokal, yaitu warga negara dari negara tempat karyawan tersebut bekerja, juga disebut bangsa negara atau tuan rumah. Nah, yang keempat, bangsa negara ketiga, yaitu warga negara dari negara selain negara induk atau tuan rumah. Selanjutnya, melatih dan mempertahankan karyawan di luar negeri. Mengorientasi dan melatih karyawan untuk penugasan internasional mengenai orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan ekspatriat untuk berhasil di luar negeri. Nah, praktik dari sebagian besar pemberi kerja Amerika Serikat mencerminkan lebih banyak BIRARS dibandingkan substansinya. Nah, secara umum program tersebut menggunakan kuliah, simulasi, video, dan bacaan untuk mempersiapkan peserta pelatihan. Penawaran mereka mengilustrasikan tujuan dan kandungan dari program. Selanjutnya, penilaian kerja. Saran-saran untuk meningkatkan proses penilaian ekspatriat meliputi yang pertama ada adaptasikan kriteria kinerja dengan pekerjaan dan situasi lokal. Yang kedua, berikan bobot evaluasi lebih pada penilaian dari manajer di tempat dibandingkan dengan manajer di tempat negara asal. Yang ketiga, jika manajer di kantor negara asal melakukan penilaian tertulis aktualnya, buatlah ia menggunakan berkas ekspatriat dari lokasi luar negeri yang sama untuk mendapatkan nasihat. Yang kelima, bagaimana menerapkan sumber daya manusia global. Nah, bagi manajer untuk memahami cara menerapkan sistem SDM global, pendekatan dasarnya melibatkan tiga langkah maksudnya, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem SDM global yang lebih efektif dengan membentuk jaringan SDM global dan mengingat bahwa lebih penting untuk menstandarisasi
tujuan alih-alih metode tertentu. Yang kedua, membuat sistem SDM global lebih cepat diterima, misalnya dengan menggunakan pendekatan global terhadap segala hal yang dilakukan perusahaan. Dengan menyelidiki tekanan untuk mendiferensiasi dan menentukan keabsahannya, dan dengan menciptakan kultur perusahaan yang kuat. Terus selanjutnya menerapkan sistem global tersebut, yaitu dengan menekankan komunikasi terus-menerus dan memastikan bahwa sumber daya yang memadai itu tersedia. Nah baik, mungkin itu saja materi yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.